sore, saya Gaudentia Itoa Kota, pendamping sosial PKH dari Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan materi modul 7 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, khususnya pada sesi 12 tentang mendukung pemanfaatan jamban sehat. Langkah 2, mari simak videonya. Ibu-ibu masih semangat? Masih, Bu. Ulang ya, masih semangat? Masih, Bu. Iya, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk ibu-ibu. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan ke langkah 2 ya, yaitu tentang ciri-ciri jamban sehat. Ibu-ibu, di sini saya sudah memegang ada gambar jamban ya, ini ya, jamban atau WC ya, sama saja ya ibu-ibu. Terus ini pertama kita ambil gambar yang pertama dulu ya. Ibu-ibu bisa melihat dengan jelas kan contoh gambar ini? Ya, Ibu. Iya Ibu, bisa. Iya baik. Menurut ibu-ibu, apakah jamban atau WC ini sehat? Tidak sehat, Ibu. Tidak sehat Ibu. Ibu? Tidak, Ibu. Oh tidak sehat Tidak ya. sehat. Baik. Sampai ibu-ibu mengatakan tidak sehat, mungkin ada ibu-ibu yang tahu alasannya kenapa sampai ibu-ibu menyampaikan bahwa jamban ini tidak sehat. Karena Ibu bisa kalau perhatikan? kalau saya itu Ya, ibu. karena tidak ada atap, Ibu. Itu nanti kalau kita buang air besarnya, hujan orang dapat lihat atau bisa dapat hujan, angin. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Tin ada tambahan? Ada Ibu jambannya kotor, terus tidak ada langsung kotoran Ibu. Itu kan dia mengalir di kali. Jadi tidak sehat ya. ya. Berarti sudah ya. Ini untuk gambar yang pertama. Terus sekarang ada lagi gambar yang kedua ya ibu-ibu. Ini juga gambarnya masih sama ya, jamban ya ibu-ibu. Ini ibu-ibu bisa lihat ya? Bisa, Ibu. Ini apakah jamban ini sehat? Sehat, Ibu. Sehat ibu. Alasannya kenapa ibu-ibu sampai mengatakan kalau jamban ini sehat? Jambannya bersih. Jambannya bersih, ada lantai keramik, ada atap. Terus ada bak penampung airnya juga. Mungkin ada tambahan lagi? Oh iya Ibu, itu sepertinya ada ventilasi Ibu untuk keluar masuk angin. Oh, iya ya, Ibu Yustin jeli sekali ya, iya. Ini ada ventilasinya juga. Jadi terima kasih ya ibu-ibu. Iya. Jawabannya ibu-ibu semua itu sudah benar. Mari kita beri tepuk tangan ya untuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu sudah bisa membedakan ya antara jamban yang sehat dan jamban yang tidak sehat. Jadi selanjutnya dari alasan tadi ibu-ibu sudah menyebutkan yang tentang jamban yang sehat itu, makanya itu juga bisa dijadikan sebagai ciri-ciri ya. Ciri-ciri jamban sehat itu salah satunya tadi yang ibu-ibu sudah sebutkan ya. Tapi ini kita akan mengulang lagi, mungkin tadi ada yang masih kurang ya yang ibu sebutkan ciri-ciri jamban sehat. Jadi berikut ini yang pertama ciri-ciri jamban sehat yaitu jarak ini lubang pembuangan ya. Ya baik ibu, jarak lubang pembuangannya dengan sumur atau sumber air minum paling kurang 10 sampai 15 meter ya ibu-ibu. Jadi jaraknya jangan terlalu dekat ya, nanti karena bisa mencemari air minum ya, air sumber yang akan kita gunakan. Terus untuk yang kedua, kotoran atau tinja tidak boleh disentuh oleh serangga ya. Serangga di sini atau tikus. Serangga di sini contohnya lalat ya. Jadi kita semua tahu ya ibu-ibu, lalat itu kan suka hinggap di tempat-tempat yang kotor ya. Jadi mungkin ibu-ibu nanti mungkin lupa menutup makanan biasanya ya, karena kita sibuk kan. Ibu-ibu sering tidak seperti itu? Sering, Bu. Ya, jadi nanti lalat hinggap lagi di makanan kan, bisa jadi sumber penyakit ya untuk kita ibu-ibu. Terus yang ketiga, mungkin ada ibu-ibu yang tahu lantai ya, lantai jamban kita di rumah itu sebaiknya yang bisa meresap air ya, dan kalau bisa agak miring ke arah pembuangan itu supaya tidak ada genangan air ya. Karena apabila ada genangan air, tentu lantainya menjadi licin ya ibu-ibu. Licin, jadi nanti bisa membahayakan juga kita. Terus yang berikutnya,
harus ada seperti yang ibu-ibu sampaikan tadi ya, harus ada dinding, harus ada atap, dan bila perlu ada pencahayaannya juga cukup ya, biar kita juga merasa nyaman ya ibu-ibu ya. Karena kalau tidak ada atap pasti tidak nyaman, apalagi tidak ada pintu dan dinding ya. Terus yang berikutnya harus ada seperti yang tadi Ibu Yustin katakan ya, harus ada ventilasi udara. Itu supaya bisa menghilangkan aroma-aroma yang tidak sedap ya. Jadi ada sirkulasi udaranya bagus ya, yang keluar masuk. Terus yang berikutnya harus ada air bersih ya. Jangan seperti tadi ya yang digambar tadi. Jadi harus ada air bersih. Terus harus ada sabun juga. Sabun biasanya digunakan untuk apa kalau ditaruh di jamban? Cuci tangan ya. Ibu-ibu biasa lakukan tidak? Jarang ya? Alasannya kenapa? Tidak ada sabun. Oh, tidak ada sabun ya. Nanti sebaiknya taruh sabun ya ibu-ibu. Jadi sabun itu jangan juga kita hanya simpan sabun di kamar ini ya, di kamar WC atau di jamban, tapi tidak kita gunakan. Tapi harus wajibkan kalau bisa setelah BAB, setelah buang air besar atau buang air kecil harus cuci tangan ya. Selain itu harus juga ada sikat pembersih ya. Itu misalnya itu untuk sikat kloset dan sebagainya, juga lantai ya, supaya kita juga nyaman. Terus yang berikutnya kita juga harus rajin membersihkan ya. Selanjutnya bersihkan lantai jamban secara teratur ya ibu-ibu. Ibu-ibu di rumah biasanya Ibu Tin biasanya berapa kali bersihkan lantai jambannya? 1 minggu 1 kali ibu, tapi tergantung bisa 2 kali. Kalau Ibu Yustin? Biasanya seminggu 2 kali ibu. Iya ya, bagus ya berarti ya. Minimal seminggu 1 kali, tapi kalau 2 kali itu lebih bagus lagi. Dan bila perlu sesering mungkin ya, apabila kelihatan kotor kita harus langsung membersihkannya. Terus yang berikutnya pastikan saluran pembuangannya lancar ya dan tidak tersumbat supaya tidak mencemari lingkungan sekitar ya. Jadi pastikan dia itu lancar. Terus yang berikutnya, jadi ciri-cirinya ibu-ibu tadi ini kita sudah sebutkan ya, ada 8 poin tadi ya. Jadi nanti ibu-ibu tinggal perhatikan jamban di rumah ibu apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri tersebut ya. Terus selanjutnya di sini saya akan menempelkan di dinding ini gambar. Yuk mari periksa jamban kita ya. Di sini ini ada ini tabel. Yuk periksa jamban kita. Di sini ada syarat jamban sehat, ada kolom ya dan ada kolom tidak. Nanti ibu-ibu saya bagi menjadi 2 kelompok ya. Ya bu. Jadi nanti ini ada tabelnya ya. Ini tabel pertanyaan yang sama. Tabel iya, mari periksa jamban kita. Jadi sama ya tabelnya ibu-ibu. Ya ibu. Juga sama seperti ini yang saya tempelkan di dinding dan yang saya bagikan di ibu-ibu. Nanti dari tabel ini nanti ibu-ibu mohon maaf ya. Nanti saya minta kesediaan waktunya ibu-ibu ya. Nanti di situ kan kita sudah baca ya ibu di judulnya. Yuk periksa jamban kita kan. Jadi nanti kita langsung mengunjungi jamban ya. Jadi langsung melihat secara langsung jamban yang ada di rumah Ibu Tin nanti ya. Kan kita pinjam jambannya, terus nanti itu kan di situ ada tabel ya dan tidak ya ibu-ibu. Nanti secara bergantian ya. Ini kan dibagi 2 kelompok ya nanti. Nanti Ibu Tin kelompok 1 dan Ibu Yustin kelompok 2 ya. Nanti secara bergantian kita melihat jamban. Nanti apa yang dilihat di jamban atau WC-nya Ibu Tin ini nanti kita isikan di kolom itu ya, ya dan tidak ya. Nanti ibu-ibu bisa melihat di tabel syarat jamban sehat itu kan ada macam-macam kriteria ya itu. Nanti yang kita lihat di sana apabila sesuai dengan jambannya nanti kita beri tanda centang di kolom ya. Yang sesuai. Apabila yang tidak ada di sana nanti kita centang di kolom tidak ya. Jadi ibu-ibu mari langsung saja. Mungkin kelompok 1 dulu ya, Ibu Tin. Kita berkunjung ke jamban. Melihat langsung jamban. Mama Bagaimana Ibu Tin? Sudah ya? Sudah Ibu. Iya. Jadi gantian ya sekarang. Ibu Tin boleh ke tempat yang tadi ya. Terima kasih. Sekarang
Sudah ya Ibu Justin? Ya sudah. Tempat yang tadi. Baik ibu-ibu, terima kasih ya. Ibu-ibu tadi sudah berkunjung ya, sudah melihat langsung kondisi jamban di rumahnya Ibu Tin ya. Iya, Bu. Terus ibu-ibu sudah mengisi pada kolom. Hasil kunjungannya bagaimana? Coba Ibu Tin. Sudah, Ibu. Tolong bacakan hasil kunjungannya. Syarat jamban sehat yang pertama, jarak 10-15 meter dari sumur atau sumber air ya. Ya. Terus kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus ya. Lantai kedap air dan miring ke arah lubang pembuangan ya. Dinding dan atap pelindung ya. Penerangan yang cukup ya. Ventilasi udara ya. Sabun, air dan alat pembersih ya. Lantai dan jamban dibersihkan ya. Oh, baik. Berarti semua jawabannya ya. Ya Ibu. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Tin. Sekarang untuk Ibu Justin, kelompok 2 hasil kunjungannya bagaimana tadi? Tolong bacakan. Hasil pengamatan dari kelompok kami, jarak 10-15 meter dari sumur atau sumber air, ya. Kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus, ya. Lantai kedap air dan miring ke arah lubang pembuangan, ya. Dinding dan atap pelindung, ya. Penerangan yang cukup, ya. Ventilasi udara, ya. Sabun, air dan alat pembersih, ya. Lantai dan jamban dibersihkan, ya. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu. Kita beri tepuk tangan ya untuk ibu-ibu. Dari hasil kunjungan tadi berarti kita semua tahu berarti zaman yang dimiliki oleh Ibu Tin ini berarti termasuk dalam kriteria zaman sehat ya. Ya, Ibu. Itu alasannya karena semua kriteria ini masuk di dalam jambannya Ibu Tin ya. Jadi semuanya ada. Bagaimana dengan jambannya Ibu Justin di rumah? Apakah sudah masuk dalam kriteria zaman sehat atau tidak? Sudah, Ibu. Sudah juga ya. Semoga benar ya Ibu Justin. Ya. Jadi kriteria zaman sehat itu seperti yang sudah kita paparkan tadi ya, bahwa semua 8 poin ini masuk di dalam kriteria zaman sehat. Jadi apabila ada semua poin-poin ini berarti termasuk dalam zaman sehat. Jadi dari ciri-ciri yang sudah kita jelaskan dan juga dari kunjungan langsung tadi ya, pengamatan kita langsung di jamban tadi, maka dapat disimpulkan bahwa memiliki dan menggunakan jamban sehat itu sangat penting ya untuk kita, karena selain memberikan rasa nyaman juga dapat mencegah berbagai macam penyakit ya, seperti contohnya penyakit menular ya, seperti diare, terus dan yang lain-lain ya. Tapi di sini mungkin lebih ke yang diare ya. Dari materi yang sudah kita pelajari hari ini dapat disimpulkan bahwa memiliki dan menggunakan jamban sehat sangat penting ya ibu-ibu untuk mencegah berbagai macam penyakit yang bisa mengakibatkan anak menjadi stunting ya ibu-ibu. Jadi harus ciptakan jamban yang bersih ya ibu-ibu di rumah demi untuk kebaikan kita bersama ya ibu-ibu. Baik, saya rasa itu saja pertemuan untuk hari ini ya ibu-ibu. Semoga dapat bermanfaat untuk ibu-ibu ya. Ya, Bu. Terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan kita di bulan depan ya ibu-ibu. Sekian video simulasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.